Sahabat tani, di dalam pengaplikasian pemupukan seringkali ya kita mencampur pupuk dengan bahan lain dalam satu kali aplikasi biar kerjanya itu tidak bolak-balik. Misal pupuk A kita campur dengan pupuk B, kemudian misal lagi pestisida A dicampur dengan pestisida B, atau pupuk dicampurkan dengan pestisida. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sih reaksi sebenarnya jika kita mencampurkan misal pupuk organik cair dengan pestisida? Nah, video kali ini ya sahabat tani bakalan menguji langsung bagaimana sih sebetulnya reaksi pupuk organik cair ketika kita campurkan dengan insektisida. Mati nggak kira-kira mikroorganisme di dalam pupuk organik cair? Dan kalau tidak mati ya sahabat tani, artinya boleh dalam aplikasinya kita campurin. Tetapi sebaliknya ya sahabat tani, kalau ternyata mati maka jangan, oke? Dan sebelum kita mulai percobaannya, kita ikuti dulu intro berikut ini. Bam! Nah, buat Anda yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama saya Rizali Ansar dan saya seorang penyuluh pertanian lapangan. Silakan Anda klik tombol subscribe-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasi serta update-update terbaru dari channel ini. Silakan. Sahabat tani, sudah bukan rahasia lagi ya bahwa kelebihan dari pupuk organik cair dibandingkan dengan pupuk sintetis yaitu keberadaan mikroorganisme di dalamnya. Mikroorganisme sendiri memiliki 3 peran penting ketika kita aplikasikan pada tanaman kita, yaitu pertama sebagai biofertilizer yang secara definisinya yaitu organisme yang dapat menghasilkan unsur hara secara alami. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai biostimulan, yaitu mikroorganisme yang dapat menstimulasi perkembangan tanaman kita. Dan selanjutnya adalah bioprotektan, yaitu dapat memproteksi tanaman kita dari penyakit di dalam tanah atau disebut juga dengan patogen. Namun banyak sekali pertanyaan yang muncul ya sahabat tani, boleh nggak kira-kira dalam pengaplikasian pupuk organik cair itu dicampur dengan insektisida yang secara definisinya adalah zat pengendali hama bagi tanaman. Maka dalam melakukan pengujian ini ya sahabat tani, kita menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1600 kali. Jadi mikroskop ini tuh kameranya 48 megapiksel yang bisa dibilang cukup jelas ya sahabat tani dalam menampakkan gambar keberadaan mikroorganisme di dalam pupuk organik cair. Dan pada percobaan kali ini kita bakalan menggunakan pupuk organik cair yaitu namanya PGPR++. Kenapa PGPR++? Karena kemarin ya sahabat tani di dalam pembuatan PGPR pada salah satu kelompok tani di sini ternyata muncul yang namanya jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Dan setelah saya teliti ya sahabat tani, keberadaan mikroorganismenya tuh ternyata banyak banget loh ya sahabat tani. Dan ini dia keberadaannya, silakan. Dan buat sahabat tani di sini yang baru bergabung di channel ini dan belum tahu apa sih itu PGPR dan bagaimana sih cara bikinnya, maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Dan insektisida yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu merek Sidabas dengan bahan aktifnya apa? BPMC ya sahabat tani. Sebagai gambaran ya kenapa saya pilihnya BPMC. Karena ya sahabat tani bahan aktif ini dari segi harga tuh jauh lebih murah. Dan jika dengan dicampur ini aja ya sahabat ini ternyata mikroorganisme pada pupuk organik cair ternyata mati, apalagi insektisida yang lebih mahal ya sahabat tani, benar? Sekarang mari kita mulai persiapan pengujiannya dan ikuti ya sahabat ini langkah-langkah pengujiannya, oke? Pertama kita siapin dulu alat-alatnya.
Nah, yang pertama ini tuh namanya preparat ya sahabat tani, atau tempat kita meletakkan cairan yang mau kita amati. Kemudian ini namanya deglas atau kaca penutup preparat. Dan ini adalah pipet. Anda tahu gunanya apa? Buat mengambil cairan yang mau kita amati. Sekarang mari kita siapin sampelnya ya sahabat tani. Jadi ini tuh adalah sampel cairan PGPR++ yang saya ambil sebagian ya sahabat tani buat kita teliti. Dan dosis PGPR++ ini yang kita teliti itu kita ambil 15 ml per liter air. Dan ini sidabas kecil. Dan saya beli sidabas ini cukup murah ya sahabat tani, cuman 12 ribuan aja loh di sini. Saya nggak tahu di tempat Anda berapa. Dan kita ambil dosisnya adalah 4 ml per liter air. Sekarang proses selanjutnya adalah pengambilan sampelnya. Nah, jadi ini adalah pipet ya sahabat tani, dan kita ambil sampelnya dengan memipet cairannya. Nah, sudah ya sahabat tani. Kemudian kita taruh cairan ini setetes aja ya sahabat tani di atas preparat. Kemudian kita tutup dengan penutup preparat yang tadi udah kita siapin. Sekarang kita taruh pada mikroskop. Dan kita simak bagaimana kondisinya. Nah, ini dia ya sahabat tani, kondisi saat pertama kali kita campurin. Ya, beginilah ya sahabat tani kondisi mikroorganismenya. Kemudian pengujian kita lanjutkan pada 30 menit setelahnya. Dan 30 menit ini ya sahabat tani, ternyata mikroorganismenya sudah mulai lemas ya sahabat tani, atau bisa dibilang sudah mulai sekarat. Dan kita akan tunggu 30 menit lagi setelahnya. Dan inilah ya sahabat tani kondisi setelah 60 menit pencampuran. Ternyata gimana kondisinya? Game over ternyata ya sahabat tani. Ayo gimana? Ayo coba deh kita lihat-lihat lagi ya sahabat tani gimana. Nyata emang benar-benar game over ya sahabat tani. Nah, gimana? Sudah lihat hasilnya? Berdasarkan pengamatan kita tadi ya sahabat tani, maka kita simpulkan bahwa mikroorganisme pada pupuk organik cair yang isinya tuh ya sahabat tani adalah PGPR++ ternyata mati ketika kita campurkan dengan insektisida berbahan aktif BPMC, apalagi yang lebih mahal ya sahabat tani. Jadi pertanyaan saya setelah ini, masih kepikiran nggak Anda buat nyampur antara pupuk organik cair dengan insektisida dalam satu kali aplikasi? Nah, artinya ya sahabat tani, buat Anda yang selama ini bertanya, bisa nggak kira-kira katanya pupuk organik cair kita campurkan dengan insektisida dalam satu kali pengaplikasian? Maka saya jawab mending jangan ya sahabat tani, daripada sia-sia, benar kan? Maka saran saya mending terpisah aja supaya tidak mubazir ya sahabat tani, dan pemisahannya tuh bisa selang 3 hari kemudian atau bisa juga berjarak 1 minggu kemudian biar lebih amannya ya sahabat tani dalam pengaplikasian kedua jenis ini, baik pupuk organik cair juga insektisida gitu ya sahabat tani, biar sekali lagi lebih aman dan tidak sia-sia atau mubazir ya sahabat tani. Oke? Dan pada kesempatan ini saya juga mau menghimbau pada para peneliti, siapa tahu ada yang nonton video ini, mohon kiranya juga bantu ya
penelitian hal-hal yang sederhana seperti ini. Karena banyak banget loh ya sahabat semuanya, di tingkat petani banyak banget yang ingin lebih efisien dalam pengerjaannya. Akhirnya mereka tuh mencampur suatu bahan dengan bahan lainnya meskipun mereka tuh nggak tahu hasilnya tuh bagaimana. Maka dengan semakin banyak penelitian ilmiah yang bisa terpublikasikan, maka pasti ya sahabat semuanya, semakin banyak juga orang yang dapat informasinya, benar? Sehingga pertanian kita ke depannya ya sahabat semuanya, itu tidak lagi pakai ilmu kira-kira, oke? Baik, terima kasih ya sahabat tani, Anda sudah nonton sampai habis. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka boleh klik tombol bagikan biar yang lain juga tahu informasinya dan juga nggak sampai kecampur dua hal yang seharusnya nggak dicampur tadi ya sahabat semuanya, oke? Dan kita ketemu lagi pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Terima kasih, saya Rizali Ansar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.